Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun tiba-tiba dalam tidurnya ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat, harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat di depan rumah. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit, pedagang itu berkata, "Andai saja aku punya sesuatu yang indah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku sudah membeli banyak barang, tapi rasanya masih ada yang kurang." Mendengar itu, ide cerdik pun langsung muncul di benak Abu Nawas. Dia menatap bulan yang bersinar terang di langit malam, dan dengan wajah penuh keseriusan berkata kepada pedagang, "Wahai tuan, kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang sangat indah dan langka. Apakah kau ingin membelinya?" Pedagang itu penasaran. "Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk ke arah bulan di langit. "Aku akan menjual bulan padamu. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Jika kau memiliki bulan ini, semua orang akan iri padamu."
Pedagang itu terkejut dan terheran-heran. Bulan? Bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Abu Nawas tersenyum lebar. Kenapa tidak? Aku punya hak untuk menjualnya. Tak ada seseorang pun di kota ini yang pernah mengklaim bulan sebagai milik mereka. Jadi, sekarang aku menawarkannya padamu. Bulan ini akan membuatmu terkenal di seluruh penjuru negeri. Pedagang itu meskipun sedikit ragu, mulai tergoda. Berapa harganya? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, seolah-olah sedang menghitung nilai bulan. Karena ini benda yang sangat langka, aku akan memberimu harga spesial, hanya 1.000 dinar. Pedagang itu termenung sejenak, namun karena terpesona oleh ide memiliki bulan, dia setuju. Baiklah, ini 1.000 dinar, katanya sambil menyerahkan kantong penuh uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang mengambil uang itu, lalu berkata, bulan itu sekarang milikmu. Jangan lupa untuk selalu melihatnya setiap malam. Setelah pedagang itu pergi, seorang tetangga yang melihat kejadian itu mendekati Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Kau pasti hanya bercanda. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Bukan bercanda, aku hanya menjual sesuatu yang indah yang bisa dinikmati semua orang. Bulan tidak butuh dimiliki, tapi siapa bilang tidak bisa dijual? Malamnya, pedagang itu dengan bangga menunjukkan bulan pada keluarganya. Lihat, sekarang aku adalah pemilik bulan. Namun keluarganya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar cerita anehnya. Pedagang itu pun akhirnya sadar bahwa dia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Keesokan harinya, pedagang kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas, kau menipuku. Kau menjual bulan yang bukan milikmu. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Wahai tuan, bukankah bulan itu masih bersinar setiap malam? Kau bisa menikmatinya setiap hari tanpa harus merawatnya. Dan orang-orang tetap akan mengaguminya. Bukankah itu kesepakatan yang sangat bagus? Pedagang itu hanya tersenyum masam dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang lagi dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita. Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita. Setan tertawa jahat. Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan. Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud? Setan berkata dengan nada mengancam. Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung. Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat. Setan terdiam bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat. Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan. Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak,
meminta ini itu, dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. Wah, itu mengerikan, seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar perdebatan di kalangan para ulama dan cendekiawan tentang siapakah yang lebih dulu ada di dunia, Nabi Adam ataukah manusia purba. Penasaran dengan jawaban yang pasti, Raja memanggil Abu Nawas, secerdik yang selalu bisa menjawab pertanyaan sulit. Setibanya di istana, Raja langsung menyampaikan pertanyaannya. "Abu Nawas, aku ingin kau menjawab sebuah pertanyaan yang membuatku bingung. Siapakah yang lebih dulu diciptakan, Nabi Adam atau manusia purba?" Abu Nawas tersenyum, memahami bahwa ini bukan pertanyaan yang mudah. Tapi seperti biasa, ia tidak kehilangan akal. Ia merenung sejenak, kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. "Tuanku yang mulia, izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sederhana," kata Abu Nawas dengan penuh hormat. "Jika engkau memiliki dua benda, misalnya sebuah jam tangan antik dan sebuah jam yang baru saja keluar dari pabrik, jam manakah yang engkau katakan lebih dulu ada?" Raja berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja jam yang antik, karena sudah ada lebih lama daripada jam yang baru." Abu Nawas mengangguk dan melanjutkan, "Tepat sekali, tuanku. Tetapi siapakah yang lebih penting bagi manusia saat ini? Jam antik yang indah tetapi mungkin tidak berfungsi lagi, atau jam baru yang berfungsi dengan baik dan akurat menunjukkan waktu?" Raja berpikir lebih dalam dan berkata, "Tentu saja jam yang berfungsi, meskipun itu baru, karena kegunaannya lebih penting." Abu Nawas tersenyum lebar. "Begitu pula dengan Nabi Adam, tuanku. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai nenek moyang kita, dan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati. Manusia purba, meskipun mungkin ada dalam sejarah yang panjang, mereka tidak seperti kita, tidak membawa ajaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang sempurna dan lengkap, dengan akal, ilmu, dan perintah dari Allah." Raja terdiam sejenak, merenungkan jawaban itu. Kemudian ia tertawa, puas dengan jawaban Abu Nawas yang cerdas dan penuh makna. "Abu Nawas, seperti biasa engkau menjawab pertanyaanku dengan kecerdikanmu yang luar biasa. Aku tak bisa membantah logikamu. Engkau benar. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang kita kenal. Dan manusia purba hanyalah bagian dari sejarah yang jauh dari kita sekarang." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Terima kasih, tuanku. Hamba hanya menjawab dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh akal dan hati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid kembali penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, Raja ingin bertanya tentang hal yang sering ia dengar dari para ulama dan kitab suci. Setelah Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan pertanyaannya. "Abu Nawas, aku pernah mendengar
bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Menurutmu, kenapa bisa begitu? Abu Nawas tersenyum tipis, tapi tahu bahwa pertanyaan ini penuh jebakan. Jika ia salah menjawab, ia bisa membuat marah para wanita di kerajaan, termasuk istri-istri raja sendiri. Tapi Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan hati-hati, "Tuanku, pertanyaan ini sangat mendalam. Namun, izinkan hamba menjelaskan dengan sebuah perumpamaan." Raja yang selalu menyukai cara Abu Nawas menjawab pertanyaan dengan cerita pun tertarik. "Baiklah Abu Nawas, jelaskan dengan perumpamaanmu." Abu Nawas memulai, "Bayangkan tuanku, seorang pedagang yang membuka toko besar dengan berbagai macam barang dagangan. Di toko itu ia menjual baju, perhiasan, parfum, alat rumah tangga, dan lain-lainnya. Setiap hari pelanggan datang silih berganti. Siapakah menurut tuanku yang paling sering datang ke toko itu dan membeli barang?" Raja berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja para wanita Abu Nawas. Mereka senang berbelanja dan memilih-milih barang." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, tuanku, begitulah jawabannya. Sama seperti di toko tadi. Neraka mungkin seperti toko besar yang menjual banyak hal, seperti amarah, gosip, iri hati, dan kesombongan. Dan sayangnya, kadang-kadang para wanita yang tertarik dengan barang-barang tersebut." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar analogi cerdas dari Abu Nawas. "Jadi maksudmu, para wanita suka berbelanja dosa-dosa itu ya?" Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Tentu saja tuanku, ini hanya perumpamaan. Namun, bukan berarti para wanita tidak bisa berubah menjadi pelanggan surga. Mereka juga bisa berbelanja amal dan kebaikan. Segala sesuatu tergantung pada pilihan mereka. Dan begitu pula dengan kita semua." Raja masih tertawa, tetapi kemudian berhenti sejenak dan berkata, "Jawabanmu sangat bijak, Abu Nawas. Engkau telah menjawab dengan penuh humor, namun juga dengan makna yang dalam. Aku mengerti sekarang bahwa bukan hanya soal wanita atau pria, tetapi lebih kepada pilihan apa yang kita ambil dalam hidup." Abu Nawas mengangguk hormat. "Benar sekali tuanku. Neraka dan surga terbuka untuk semua, tergantung dari apa yang kita pilih untuk beli di kehidupan ini." Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Dan sekali lagi, ia terkagum-kagum dengan kecerdikan si cerdik Abu Nawas. Kisah ini pun tersebar ke seluruh kerajaan, membuat banyak orang tertawa sekaligus merenungkan maknanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang sering terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas, kali ini merasa penasaran dengan pandangannya tentang poligami. "Abu Nawas, katakan padaku, apa pendapatmu tentang hukum poligami? Apakah itu adil bagi semua pihak?" tanya Raja dengan senyum, berharap membuat Abu Nawas bingung. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, pertanyaan Anda sangat bijaksana. Poligami memang diperbolehkan dalam agama kita. Tetapi ada banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum memutuskannya." Raja yang penasaran bertanya, "Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui apakah poligami itu akan adil dan membawa kebaikan?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan sebuah contoh sederhana." Raja setuju dan Abu Nawas memulai penjelasannya. "Baginda, bayangkan jika Anda memiliki 4 istri. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Untuk memahami seberapa sulitnya menjaga keadilan di antara mereka, kita akan melakukan sebuah eksperimen kecil." Abu Nawas kemudian memanggil 4 pengawal istana dan memberikan setiap pengawal sebuah apel.
Anggaplah setiap apel ini adalah perhatian dan kasih sayang yang harus Anda berikan kepada istri-istri Anda. Berikan setiap apel kepada masing-masing istri dengan cara yang adil. Para pengawal bingung, tetapi mereka mencoba memberikan apel-apel tersebut dengan cara yang sama. Namun ketika mereka memberikan apel, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang merasa cukup, ada yang menginginkan lebih, ada yang merasa diabaikan, dan ada pula yang tidak puas sama sekali. Raja tertawa melihat kebingungan para pengawalnya, kemudian bertanya, "Apa yang kau coba tunjukkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, inilah tantangan sebenarnya dari poligami. Meskipun hukum membolehkan, menjaga keadilan dan kebahagiaan di antara istri-istri adalah tugas yang sangat sulit. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Dan untuk memenuhi semuanya dengan adil, dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa." Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar pandai menjelaskan hal-hal yang sulit dengan cara yang lucu dan mudah dimengerti." Namun Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian berkata, "Baginda, jika saya boleh melanjutkan, saya punya satu lagi eksperimen kecil. Izinkan saya." Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas lalu memanggil salah satu pengawal dan memberikan 4 potong kue dengan ukuran yang berbeda-beda. "Sekarang Baginda, anggaplah potongan kue ini adalah waktu dan perhatian yang harus Anda bagi kepada istri-istri Anda. Berikan potongan kue ini kepada masing-masing istri dengan cara yang adil." Pengawal tersebut dengan kebingungan mencoba membagi kue tersebut dengan cara yang sama. Tapi seperti sebelumnya, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Salah satu istri terlihat sangat puas dengan potongan besar, sementara yang lainnya terlihat sangat tidak puas dengan potongan kecil. Raja tertawa terbahak-bahak lagi melihat situasi ini. "Abu Nawas, kau benar-benar bijak. Kau telah menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya untuk bersikap adil dalam poligami." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, hukum poligami memang mengajarkan keadilan. Tetapi pelaksanaannya memerlukan kebijaksanaan yang sangat besar. Setiap istri harus diperlakukan dengan adil, dan itu tidak mudah dilakukan. Jadi, sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami, dia harus benar-benar mempertimbangkan apakah dia mampu menjalankan keadilan tersebut." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran tentang suatu hal dan memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan rasa waspada, karena ia tahu bahwa Raja sering kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit. Kali ini, Raja menatap Abu Nawas dengan tajam dan bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, apa tujuan Allah menciptakan ayam?" Abu Nawas yang terkenal cerdik berpikir sejenak. Ia tahu bahwa jika jawabannya tidak memuaskan, Raja bisa saja marah. Setelah beberapa detik merenung, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku yang mulia, Allah menciptakan ayam untuk 3 tujuan yang luar biasa." Raja Harun al-Rasyid penasaran dan mendesak Abu Nawas untuk melanjutkan jawabannya. "Apa saja tujuan itu, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas dengan percaya diri menjawab, "Pertama, Allah menciptakan ayam untuk memanjakan lidah manusia. Daging ayam itu enak dimakan, baik dipanggang, direbus, ataupun digoreng. Siapa yang tidak suka makan ayam?" Raja mengangguk, mengakui kebenaran dari jawaban itu. "Lalu, apa tujuan kedua?" tanya sang raja. "Kedua," lanjut Abu Nawas, "Allah menciptakan ayam agar kita bisa belajar tentang waktu. Karena ayam jantan berkokok setiap pagi. Mereka membantu kita bangun untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan tidak terlambat melakukan tugas-tugas kita." Raja kembali tersenyum dan merasa terhibur dengan penjelasan Abu Nawas. Itu masuk akal.
Lalu, apa tujuan yang ketiga? Abu Nawas menyadari bahwa inilah saatnya memberikan sentuhan humornya. Dengan ekspresi serius, ia menjawab, dan yang ketiga, Allah menciptakan ayam agar kita semua bisa mendapatkan telur dengan mudah. Telur sangat bergizi, dan tanpa ayam, bagaimana kita bisa sarapan dengan telur? Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah komplek perumahan yang tenang. Di sudut komplek ada sebuah pos ronda yang ramai dengan tawa dan obrolan 3 orang penghuni. Mereka tampak santai sambil menikmati kopi dan bercanda ria. Abu Nawas yang selalu punya ide jahil tiba-tiba mendapat ide iseng untuk mengerjai mereka. Abu Nawas mendekati pos dengan wajah serius. Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat, apa kabar kalian malam ini? Ketiga orang itu, sebut saja mereka bernama Iib, Toro, dan Nasihi, membalas salam Abu Nawas. Waalaikumsalam, ada apa Abu Nawas? Abu Nawas duduk berpura-pura lelah lalu berkata dengan nada misterius. Aku sedang mengejar penjahat yang sangat licik. Dia melarikan diri ke arah sini. Kalian mungkin tidak menyadari, tapi penjahat ini sangat cerdik. Dia bisa berubah wujud menjadi apapun, bahkan menjadi orang biasa seperti kita. Ketiga orang itu terkejut. Wah, serius? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Toro dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum tipis sambil melirik ke arah mereka satu persatu. Aku punya cara untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya penjahat di antara kita. Caranya sederhana. Aku akan memberikan teka-teki, dan siapapun yang gagal menjawabnya dengan benar, dialah penjahatnya. Toro, Iib, dan Nasihi mulai saling berpandangan. Mereka sedikit tegang, tapi juga penasaran dengan teka-teki Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, berikan teka-tekinya. Abu Nawas mengangguk, lalu dengan nada serius berkata, teka-tekinya begini, apa yang kecil, bulat, tapi bisa menjadi sangat besar saat diperlukan. Ketiganya berpikir keras. Toro menjawab duluan, telur. Bukankah telur kecil dan bisa menjadi besar saat dimasak? Abu Nawas menggeleng, bukan telur. Penjahat tidak akan memberikan jawaban yang benar. Lalu Iib menjawab, mungkin bola karet. Bola kecil tapi bisa memancul tinggi kalau dilempar. Abu Nawas tersenyum sambil menggeleng lagi. Salah lagi. Sepertinya penjahat itu semakin dekat. Nasihi yang merasa lebih pintar dari dua temannya berpikir sejenak lalu berkata dengan percaya diri. Mungkin balon. Balon kecil dan bisa ditiup jadi besar kan? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kalian semua salah. Jawabannya adalah biji pikiran yang baik. Pikiran kecil bisa menjadi besar jika terus diasah dan dipupuk. Seperti kalian sekarang, yang panik karena berpikir kalian penjahat. Ketiganya terdiam, lalu mulai menyadari mereka telah dijebak oleh Abu Nawas. Mereka saling memandang, merasa bodoh karena terpancing teka-teki konyol itu. Abu Nawas bangkit sambil menepuk pundak mereka satu persatu. Tenang saja, kalian bukan penjahat. Tapi lain kali, jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang datang membawa cerita aneh. Apalagi kalau orang itu adalah aku, katanya sambil tertawa. Ketiganya akhirnya ikut tertawa. Walaupun merasa sedikit kesal telah dikerjai, mereka tahu di tangan Abu Nawas apapun bisa menjadi candaan, bahkan sebuah teka-teki tentang penjahat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Abu Nawas, kata raja dengan nada berat, ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku. Abu Nawas terkejut. Raja Jin? Astagfirullahaladzim.
kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja? Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas. Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku? Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru. Raja Jin tampak penasaran. Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah? Dengan cepat Abu Nawas berkata, kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani? Raja Jin tertawa keras. Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah. Raja Jin setuju. Kau dulu yang mulai, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil. Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. Bagaimana? Lihat, aku bisa, kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. Nah, sekarang kau tertangkap, kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. Kau licik, Abu Nawas. Tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap. Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. Baiklah, kata Abu Nawas. Tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap. Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. Hei, kemana dia? Seru Raja Jin. Dari kejauhan Abu Nawas berteriak. Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin. Raja Jin terperanjat. Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku. Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja menerima laporan dari para nelayan tentang gangguan di laut yang disebabkan oleh Ratu Pantai Selatan. Nelayan-nelayan itu mengeluh bahwa kapal mereka sering tenggelam dan ikan-ikan sering menghilang. Raja yang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Abu Nawas, panggil Raja dengan suara tegas. Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh di kebun istana segera datang dan memberi hormat kepada Baginda Raja.
"Ada apa, Baginda?" Kemudian Raja menjelaskan situasi yang terjadi di pantai selatan dan meminta Abu Nawas untuk menaklukkan Ratu Pantai Selatan. "Aku yakin dengan kecerdasanmu, kamu bisa menyelesaikan masalah ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. "Baiklah, Baginda, saya akan pergi ke pantai selatan dan menghadapi Ratu Pantai Selatan." Dengan membawa bekal dan beberapa alat sederhana, Abu Nawas berangkat ke pantai selatan. Setibanya di sana, ia melihat ombak besar dan suara misterius yang datang dari arah laut. "Ratu Pantai Selatan, aku datang untuk bertemu denganmu," seru Abu Nawas dengan lantang. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan ombak besar menghembus ke pantai. Dari dalam ombak muncul sosok Ratu Pantai Selatan yang anggun dan menakutkan. "Siapa yang berani mengganggu ketenangan lautku?" tanya Ratu dengan suara gemuruh. Abu Nawas dengan penuh keberanian menjawab, "Aku adalah Abu Nawas, utusan Baginda Raja. Aku datang untuk mengajakmu berdamai dan berhenti mengganggu nelayan di pantai ini." Ratu Pantai Selatan tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir kau bisa menaklukkan aku dengan kata-kata saja? Kau harus membuktikan dirimu." Abu Nawas berpikir sejenak dan mendapatkan ide. "Baiklah, Tuan Ratu, mari kita bertarung. Tapi bukan dengan kekuatan fisik. Kita akan bertarung dengan teka-teki." Ratu Pantai Selatan yang terkenal suka teka-teki setuju dengan tantangan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan berhenti mengganggu nelayan." Ratu Pantai Selatan memberikan teka-teki pertama. "Apa yang bisa terbang tanpa sayap, bisa menangis tanpa mata, dan bisa berlari tanpa kaki?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan cepat, "Itu adalah awan." Ratu Pantai Selatan mengangguk kagum. "Benar, sekarang giliranmu untuk memberiku teka-teki." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba?" Ratu Pantai Selatan terlihat bingung sejenak, tapi kemudian menjawab, "Masa depan." Abu Nawas tersenyum, "Benar. Satu lagi teka-teki darimu, Ratu." Ratu Pantai Selatan memberi teka-teki terakhir. "Aku bisa dipegang, tapi tidak bisa dilihat. Aku bisa bertambah, tetapi tidak bisa berkurang. Aku bisa memengaruhi segalanya, tetapi tidak bisa disentuh. Siapakah aku?" Abu Nawas berpikir keras, lalu dengan senyuman berkata, "Itu adalah waktu." Ratu Pantai Selatan tersenyum puas. "Kau benar, Abu Nawas. Kau memang cerdas dan berani. Sesuai janjiku, aku akan berhenti mengganggu nelayan di pantai ini." Abu Nawas memberi hormat kepada Ratu Pantai Selatan dan kembali ke istana dengan kabar yang baik. Raja sangat senang mendengar bahwa masalah telah terselesaikan tanpa kekerasan. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau telah menyelamatkan para nelayan dan membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan," kata Raja dengan bangga. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Baginda Raja. Terkadang tantangan terbesar bisa diselesaikan dengan pemikiran yang cerdik dan pendekatan yang damai." Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Seperti biasa, ia meninggalkan sandalnya di luar masjid bersama sandal-sandal jamaah lainnya. Setelah menunaikan sholat dengan khusyuk, Abu Nawas pun bersiap pulang. Namun, begitu ia melangkah keluar masjid, ia menyadari sesuatu yang janggal. Sandal yang ia pakai tadi tidak ada di tempatnya. Yang tersisa hanyalah sepasang sandal jelek, usang, dan bolong-bolong. Abu Nawas pun menggaruk-garuk kepalanya, lalu berpikir keras. "Apa mungkin ini hukuman karena kelakuanku yang sering nyeleneh?" gumam Abu Nawas dalam hati. Tetapi kemudian ia melihat seorang jamaah lain yang baru saja selesai sholat. Dengan santainya memakai sepasang sandal baru yang mirip sekali dengan sandalnya.
Abu Nawas menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Tanpa pikir panjang, ia mendekati orang itu. "Saudaraku," sapa Abu Nawas dengan nada ramah. "Sandal yang kau pakai itu indah sekali. Dari mana kau mendapatkannya?" Orang itu tersenyum bangga. "Oh, sandal ini. Aku menemukannya di luar masjid saat hendak sholat. Siapa cepat, dia dapat, bukan?" Abu Nawas pura-pura tertawa kecil. "Benar sekali. Tapi tahukah engkau, sandal itu punya keajaiban?" Orang itu terlihat bingung. "Keajaiban? Maksudmu?" Abu Nawas mendekat dan berbisik. "Ya, sandal itu milik seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika kau memakainya tanpa izin, sandal itu bisa membuat pemakainya jatuh sakit dalam waktu 3 hari." Orang itu langsung pucat pasi. Matanya melebar karena ketakutan. "Benarkah?" "Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas menepuk pundaknya dengan senyum licik. "Tenang, saudaraku. Untunglah, aku tahu cara menghindari kutukan itu. Kau hanya perlu mengembalikannya ke pemilik aslinya, dan semua akan baik-baik saja." Tanpa pikir panjang, orang itu buru-buru melepas sandal tersebut dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Ini, ambillah. Aku tidak mau kena kutukan." Abu Nawas menerima sandalnya dengan senyum lebar. "Terima kasih, saudaraku. Kau telah menyelamatkan dirimu dari nasib buruk." Orang itu mengangguk-angguk penuh syukur. Sementara Abu Nawas dengan tenang mengenakan kembali sandalnya yang asli dan pulang dengan hati yang riang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja mendengar desas-desus tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Menurut cerita, siapapun yang menguasai ajian ini akan mendapatkan keabadian dan tak akan pernah bisa mati. Tertarik dengan gagasan keabadian, raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas!" panggil raja dengan penuh semangat. Abu Nawas yang sedang menikmati teh di taman istana segera datang dan memberi hormat kepada raja. "Ada apa, Baginda? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Raja tersenyum penuh semangat dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah ajian legendaris yang disebut Rawa Rontek. Katanya, siapapun yang menguasai ajian ini akan menjadi abadi. Aku ingin kamu mencarinya untukku." Abu Nawas mengangkat alisnya berpikir sejenak. "Baginda, ajian seperti itu terdengar sangat luar biasa. Namun, mencarinya mungkin bukan perkara mudah. Apa Baginda yakin ingin memilikinya?" Raja mengangguk tegas. "Tentu saja, Abu Nawas. Bayangkan saja, dengan ajian itu aku bisa memerintah selamanya dan membawa kejayaan abadi bagi kerajaan ini." Abu Nawas tersenyum berpikir cepat tentang bagaimana cara mengatasi permintaan raja ini. "Baiklah, Baginda. Saya akan mencari ajian Rawa Rontek untuk Baginda. Namun saya perlu waktu dan mungkin beberapa percobaan untuk memastikan keasliannya." Raja mengangguk setuju. "Tentu, Abu Nawas. Ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku percayakan tugas penting ini padamu." Abu Nawas lalu pergi dari istana dengan misi mencari ajian Rawa Rontek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan sebuah gulungan kertas yang tampak kuno dan usang. "Baginda," kata Abu Nawas dengan serius, "saya telah menemukan ajian Rawa Rontek. Tapi ada syarat penting untuk menguji keasliannya." Raja terlihat sangat tertarik. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Baginda harus meminum ramuan khusus ini di depan semua menteri dan prajurit. Setelah itu, Baginda harus membiarkan saya menguji ajian ini dengan cara yang lebih ekstrim." Raja yang sangat bersemangat tentang keabadian setuju tanpa ragu. Di hadapan semua menteri dan prajurit, raja meminum ramuan yang diberikan oleh Abu Nawas.
Setelah beberapa saat, Abu Nawas mendekati raja dengan pisau tumpul yang ia bawa. Baginda, untuk menguji keabadian Baginda, saya akan mencoba memotong sehelai rambut Baginda, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Raja yang merasa sedikit gugup tetapi yakin mengangguk. Abu Nawas mulai mencoba memotong rambut Baginda Raja dengan pisau tumpul itu. Pisau itu tidak mampu memotong rambut raja sama sekali karena tumpulnya pisau tersebut. Baginda, ajian ini benar-benar bekerja, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat pisau tumpul yang digunakan oleh Abu Nawas. Raja pun akhirnya ikut tertawa, menyadari lelucon cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik dan lucu, kata raja sambil tertawa. Aku mengerti maksudmu. Mungkin keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kita cari dengan cara yang mudah. Terima kasih telah mengajarkan aku dengan cara yang menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini berkesan? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, itu adalah niat yang sangat mulia. Mari kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim, yaitu dengan makanan, permainan, dan hadiah. Tetapi yang paling penting, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka. Raja setuju dengan ide tersebut, dan mereka mulai mempersiapkan acara santunan. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah yang menarik. Hari yang dinantikan pun tiba, dan istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat, karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak, raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Raja tersenyum dan berkata, Anak-anak, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini. Dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama. Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati raja dan berkata, Baginda, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami. Mendengar kata-kata gadis tersebut, raja merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang. Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Raja dan Abu Nawas duduk bersama merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu.
Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini, kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, memberi adalah salah satu cara yang terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba, tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian, seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu, katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih? Padahal yang dimakannya rumput hijau. Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit, tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini. Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati. Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu, kata raja sambil tersenyum.
Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar dan bertemu dengan Abu Jahil, orang yang terkenal suka menjahili orang lain. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan senyum penuh tipu muslihat dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau adalah orang yang sangat cerdas. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan? Siapa yang kalah harus memberikan uang 10 dinar." Abu Nawas yang tahu Abu Jahil suka menjebak orang dengan tipu muslihatnya tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Jahil, aku terima tantanganmu. Silakan mulai." Abu Jahil tersenyum lebar dan mulai tebakannya. Tebakan pertama, apa yang ada di langit, tapi tidak bisa kau lihat dengan mata telanjang? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Mudah sekali, jawabannya adalah bintang-bintang yang jauh." Abu Jahil terkejut karena Abu Nawas menjawab dengan cepat dan benar. Tapi ia tak mau kalah. "Baiklah, sekarang giliranku lagi," katanya. Tebakan kedua, apa yang bisa terbang tapi tidak punya sayap? Abu Nawas merenung dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Asap. Asap bisa terbang ke langit, tapi tak punya sayap." Abu Jahil mulai kesal karena Abu Nawas terus menjawab dengan benar. Maka ia memutuskan untuk memberikan tebakan-tebakan yang lebih sulit. "Sekarang tebakan ini. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan menangis tanpa air mata?" Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya, pura-pura berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia dengan sengaja berkata, "Aku menyerah. Apa jawabannya?" Abu Jahil tersenyum puas, kemudian berkata, "Jawabannya adalah awan. Awan berjalan di langit, terbang tanpa sayap, dan kadang-kadang meneteskan hujan seolah menangis tanpa air mata." Abu Nawas pura-pura terkejut dan berkata, "Hebat sekali. Baiklah Abu Jahil, sekarang giliranku. Kalau kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah." Abu Jahil yang merasa sangat percaya diri menjawab, "Silakan, aku siap." Abu Nawas tersenyum licik lalu bertanya, "Apa yang ada di saku bajuku sekarang ini?" Abu Jahil tertegun, ia tahu ini pertanyaan jebakan, tapi ia tetap mencoba menebak. Mungkin uang 5 dinar." Abu Nawas menggeleng sambil tertawa, "Salah." Abu Jahil mencoba lagi, "Kalau begitu mungkin kunci rumahmu." Abu Nawas kembali menggeleng, "Salah lagi." Abu Jahil semakin kesal dan bertanya, "Baiklah, apa jawabannya?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas mengeluarkan tangannya dari saku, memperlihatkan tangannya yang kosong, dan kemudian berkata, "Jawabannya adalah tidak ada apa-apa." Abu Jahil terkejut dan protes, "Itu tidak adil, itu bukan tebakan yang benar." Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak. "Kau sendiri yang menerima tantangan. Tebakannya sederhana, dan kau salah menebak. Sekarang bayarlah 10 dinarmu." Semua orang yang mendengar kisah itu tertawa keras, sementara Abu Jahil hanya bisa menggerutu sambil menyerahkan 10 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikannya yang tak terkalahkan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab,
Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan. Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting. Raja yang sangat penasaran bertanya, apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, benar tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini. Raja tercengang mendengar jawaban itu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir. Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.